Pengejaran. Video kali ini datang dari akun Reddit yang bernama Mr. Miracle BR. Di deskripsinya dia mengatakan kalau ini bukanlah video miliknya. Dia juga menemukan video ini di Twitter yang diposting oleh polisi Brazil. Ini merupakan video pengejaran polisi Brazil terhadap pelaku kriminal. Itu saja yang tertulis di deskripsinya. Tidak ada keterangan lebih lanjut. Tapi video ini benar-benar menakutkan. Caralho, bicho, que é isso, mano? Cuidado, Judá. Cuidado, mano, que é isso, mano? Mano, não tem nada. Caralho, mano, que é isso, bicho? Caralho, mano. Mano, que é isso, bicho? Caralho, mano, bora, mano. Deus me livre, mano. Vai, mano, vai, mano. Vai, mano, vai, mano. Vai, mano. Corre. Caralho, mano, que é isso, bicho? Sebuah pintu terbuka dan tertutup dengan keras tanpa ada seorang pun yang menyentuhnya. Membuat para polisi itu ketakutan selagi menyusuri bangunan di sana. Tapi, apakah kalian melihatnya? Selagi si kameramennya berlari dan berhenti untuk menunggu teman-temannya, sebuah wajah menyeramkan muncul di ujung pintu di sebelah mereka. Lalu menghilang kembali ke sudut dari mana dia muncul sebelumnya. Itu terjadi begitu cepat dan hampir tidak bisa dilihat. Wajah ini seperti muncul dari tempat yang sangat sempit untuk seseorang bersembunyi di sana. Tapi itu semua kembali ke kalian. Apakah itu nyata atau tidak? Kalian yang tentukan. Masih tertinggal. Video ini datang dari channel paranormal El Cubo Official. Datang ke sebuah rumah yang berlokasi di kota Meksiko, Amerika Utara. Mereka diundang oleh pemilik rumah untuk menginvestigasi rumah itu. Setahun lalu sebelum rumah itu berdiri, dulunya tanah itu merupakan sebuah kebun jambu biji. Di saat para pekerja bangunan mulai menggali tanah untuk fondasi pembangunan rumah itu, mereka dikejutkan dengan apa yang ditemui mereka. Ternyata di sana terdapat sisa 2 jasad manusia yang sudah lama terkubur di dalam sana. Salah satu jasad itu merupakan gadis kecil. Setelah kedua jasad ini dipindahkan dan pembangunan rumah itu pun dilanjutkan kembali. Keluarga yang tinggal di sana mengalami kejadian paranormal yang cukup ekstrim, di mana barang-barang yang berpindah dengan sendirinya, suara bisikan anak kecil, serta mereka juga mengatakan sudah pernah melihat langsung penampakan gadis kecil yang berjalan di tengah malam. Setelah semua kejadian-kejadian itu, keluarga itu pun meninggalkan rumah itu. Si pemilik rumah, Pipa, mengatakan kalau sekarang rumah itu lebih menakutkan dari sebelumnya, sehingga tidak ada yang berani membeli rumah itu lagi, bahkan dengan harga yang murah. El Cubo Official setuju untuk menginvestigasi rumah yang angker itu. Dia ditemani oleh paranormal lainnya, Pak Kusentin, orang dengan indera keenam, Orly, dan si pemilik rumah itu sendiri, Pipa. Mereka menginvestigasi rumah itu secara langsung di YouTube dengan dimulainya mereka memasuki rumah itu. Niña. Ah, no mames, aquí no son cuatro de pero sí. ¿Dónde? Sí, aquí por el pasillo atrás de Paco, aquí, para el cuarto este. ¿Acá? Sí. ¿Quieres usar esta? No, con esta. El más, guárdate esta, Paquito. ¿Me puedes dar tu lamparita? Sí. Guárdate esa. Voy. ¡Ay, no mames! Santi. Sí, hay algo aquí, güey. Aquí. ¿Dónde la escondiste, cabrón? No, pues no hay nadie. No te pases de verga, güey. Alguien ahí, una niña aquí, te lo juro que sí dijo hola. ¡Hola! ¡Oh! La puerta se cerró, no, estamos aquí. ¡Oh! Afuera. Escucha, están caminando. Ay, güey. Hola, ¿estás aquí? ¡Ah, mames! Güey, no mames. A tu culo, güey. ¿Hablaron, verdad? Se oyó la
¿Pero no es un vecino, Pipa? Oh, Aquí está una niña, aquí está una presencia de una niña. Y está muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte. ¿hola? Por eso le dice aquí. No, bueno. No, tienes que aguantar. ¿Sabes, Pipa? Debe ser un vecino que traes, carnal. Sí, sí, a huevo. No, güey, no me sé que sea un vecino, güey. No. Chécate en la puerta, chécate en la puerta, chécate en la puerta, chécate en la puerta. Están hablando, güey, están hablando. Eso no es normal, güey. Pipa mengaku kalau dia melihat sesuatu di antara celah di balik pintu itu. Dan mereka semua mendengar suara anak kecil yang berasal dari suatu tempat di rumah itu. Si YouTuber El Cubo Official ini sangat skeptik dengan hal-hal yang berbau paranormal. Dia hanya mengatakan kalau kejadian paranormal itu pasti ada penjelasannya. Dia percaya kalau di antara mereka ada yang bermain dengan perekam suara. Dia menyuruh semua orang untuk mengeluarkan benda-benda elektronik yang ada di kantong mereka dan meletakkannya di sebuah matras. Ini semua untuk menghilangkan kesempatan kalau ada salah satu dari mereka yang memainkan sebuah rekaman suara. Di saat yang sama, dia menjelaskan kepada para penontonnya kalau dia tidak mau ada yang memainkan rekaman suara atau hal lainnya, lalu dia pun menangkap sesuatu yang membuat dia terkejut. Pero se me hace difícil aceptar que hay una niña aquí, o sea, no es como... si quieren que sea honesto, yo escucho una persona viva. O sea, si quieren que sea honesto. Tlacuache, gracias por tu apoyo. Nos quedamos en silencio. En silencio. Tanpa sadar, El Cubo menangkap sebuah wajah anak kecil yang menatap ke arah dia tepat di pintu di belakangnya. Mereka baru sadar setelah mereka membaca banyaknya pesan dari para penonton mereka yang menunjukkan potongan dari siaran langsung itu. Di saat mereka membuka pintu itu untuk melihat siapa di dalamnya, tidak ada seorang pun di sana. Jadi, apakah mereka benar-benar menangkap penampakan dari anak kecil yang meninggal secara tidak wajar di rumah itu, atau ini semua hanyalah settingan belaka? Kalian bisa melihat investigasi penuh mereka barusan di channel YouTube-nya El Cubo Official. Sejarah dari Hotel Jefferson. Hotel bersejarah ini telah ditinggalkan selama 2 tahun sebelum pemilik barunya Jeremy dan Pam Jones membeli bangunan berusia 170 tahun ini di Jefferson, Texas. Sepasang suami istri ini bekerja sangat keras untuk membangun kembali hotel angker yang sudah lama ditinggalkan ini. Akhirnya di Oktober 2020, hotel ini mengadakan acara reopening. Hotel ini memiliki sejarah yang sangat kelam. Hotel ini dibangun di tahun 1851 dan dulunya merupakan gudang penyimpanan kapas. Ada insiden di mana 2 orang anak kecil yang berusia 7 tahun kehilangan nyawa mereka karena mereka disuruh bekerja dengan sangat ekstrim. Di akhir 1800-an, tempat ini pernah menjadi tempat prostitusi. Seorang gadis remaja yang bernama Judy kehilangan nyawanya di tangan seorang pelanggan. Dia ditemukan meninggal di bak mandi dalam keadaan telanjang di kamar nomor 19. Penampakan Judy dikatakan pernah terlihat di kamar mandi. Terkadang ada pesan-pesan aneh yang seakan-akan meminta pertolongan muncul di cermin kamar mandi di hotel itu. Georgia Canfield sedang bermalam di hotel itu bersama ibu dan neneknya. Dan mereka bertiga tiba-tiba melihat pesan menyeramkan itu di kamar mandi mereka. I just noticed it. I don't know if it was there when I came in here or if when I started running the hot water. I don't know. I just know that I was came in here to wash my face. That was not there. Can you confirm that was not? We checked that earlier. I didn't see it earlier. Do you see it now? Yes, I see it. That's why I'm not going in there. Georgia dan ibu serta neneknya tidak tahu dari mana asal tulisan itu, dan reaksi mereka terhadap pesan itu lumayan meyakinkan. Tapi itu bukanlah satu-satunya cerita seram tentang Hotel Jefferson ini. Di tahun 1912, seorang pengantin yang sedang hamil bernama Lydia mencabut nyawanya sendiri di dalam kamar nomor 19. Setelah tunangannya mengirim pesan kalau dia membatalkan acara pernikahan mereka.
Jika kalian merupakan seorang laki-laki dan menginap di kamar nomor 19 sendirian, kalian akan melihat penampakan dari pengantin itu. Seorang wanita cantik mengenakan gaun pengantin dengan rambut keemasan. Di suatu malam, seorang pria bernama Cody mencoba kebenaran akan cerita itu. Menggunakan kamera iPhone-nya, Cody pun berhasil menangkap penampakan itu di video yang berdurasi 3 detik. Sesuatu yang tampak seperti wanita yang mengenakan gaun. Di sini kalian bisa melihat gaunnya, wajahnya, serta penutup wajah si pengantin ini. Dan ada juga cerita tentang seorang tamu hotel yang mengatakan kalau dia pernah terbangun di tengah malam dan melihat ada seseorang yang berdiri di dalam kamar mereka yang hanya diam berdiri melihat dia tidur. Si pemilik hotel, Jeremy, mulai mengalami kejadian-kejadian di dalam hotel mereka sendiri. Di suatu malam, sekitar jam 2 malam, Jeremy yang sedang mengecek hotelnya mendapati gangguan. Tidak ada suara di videonya, akan tetapi Jeremy mengatakan kalau dia mendengar suara di saat sebelum pintu itu terbuka dengan sendirinya. Tapi itu bukan satu-satunya kejadian paranormal yang dialami oleh Jeremy. Di malam lainnya sekitar jam 4 pagi, di saat itu Jeremy dan istrinya sedang tidur di kamar hotel mereka, lalu mereka terbangun oleh alarm pendeteksi gerakan di lorong hotel mereka. Hotel itu sedang dalam keadaan kosong. Jeremy takut kalau ada seorang pencuri yang masuk ke dalam hotel itu. Dia mengecek langsung apakah ada seseorang di sana dan dia tidak menemukan siapa-siapa. Dia lalu membangunkan istrinya Pam dan bersama-sama mereka mengecek kamera CCTV mereka. Mereka dikagetkan dengan apa yang mereka lihat. Seseorang atau sesuatu sepertinya berjalan di ujung lorong itu. Dan di ujung lorong itu sendiri terdapat kamar nomor 19 yang dikatakan paling berhantu di hotel itu. Setelah melihat rekaman itu, mereka langsung mengecek hotelnya dan tetap tidak menemukan siapapun. Siapa dan apapun bayangan ini sepertinya menghilang dengan misterius. Jadi apakah Hotel Jefferson yang bersejarah ini benar-benar berhantu? Apakah si pemilik hotel beserta tamu-tamunya menangkap kejadian paranormal asli? Beritahu aku pendapat kalian. Kalian bisa melihat lebih banyak aktivitas paranormal di hotel ini di channel YouTube-nya The Historic Jefferson Hotel. Sesuatu di lantai bawah. Seorang single mother yang bernama Ashley Catering yang berasal dari Colorado, Amerika Serikat. Dalam kesehariannya, dia bekerja sebagai realtor. Dia juga sering mengupload pengalamannya sebagai realtor di TikTok. Tapi di suatu malam di tanggal 12 November 2020, dia dan putrinya yang berusia 5 tahun sedang tidur di dalam kamar mereka. Dan Ashley terbangun oleh notifikasi kamera dari ruang tengah di rumahnya. Ketika dia melihat rekaman CCTV-nya, dia pun terkejut. Ashley mengatakan kalau dia tidak tahu apa atau siapa sosok itu. Dia juga mengatakan kalau dia tidak mempunyai hewan peliharaan. Di rekaman itu terlihat kalau sosok itu seperti merangkak dari tangga bawah rumahnya menuju ke atas lalu kembali lagi. Ashley menambahkan kalau jendela di basementnya mempunyai sensor. Jadi tidak ada hewan atau manusia yang bisa masuk ke sana tanpa sepengetahuan Ashley. Banyak komentar yang mengatakan kalau Ashley seharusnya menempatkan kamera itu ke arah tangga menuju ruang basementnya. 2 hari berlalu, Ashley kembali mengecek kamera CCTV-nya. Apa yang dia temukan kali ini lebih menakutkan dari sebelumnya. Sosok kecil hitam
misterius itu kembali terlihat di kamera dan mencoba merangkak ke lantai atas. Karena minimnya cahaya di video ini, sangat sulit untuk melihat sosok ini sepenuhnya. Jadi, sebenarnya apa yang ditangkap oleh kamera CCTV asli? Apa ini merupakan sosok pencuri yang mempunyai niat yang tidak baik? Apa ini merupakan settingan? Atau ini merupakan sesuatu yang lain? Rumah penyihir. Video ini datang dari seorang pemburu hantu yang berasal dari Rusia yang bernama Tim Morozov yang mempunyai channel YouTube yang terkenal. Di videonya, Tim mendatangi sebuah rumah di pedalaman pinggiran kota Moskow yang dikatakan terkutuk oleh seorang penyihir. Di videonya, Tim mengatakan kalau sebelumnya ada 2 orang yang sedang mencari jamur di dekat situ dan kebetulan melihat adanya sebuah rumah di sana. Mereka berdua lalu mendengar suara minta tolong yang datang dari dalam rumah itu. Khawatir pada seseorang di dalam rumah itu, mereka lalu mendobrak masuk ke dalam rumah itu. Lalu mereka disambut oleh sebuah bayangan hitam aneh yang diselimuti oleh kabut tipis. Mereka lari ketakutan keluar dari rumah itu. Setelah itu mereka menghubungi Tim Morozov untuk menginvestigasi rumah itu. Tim lalu setuju untuk datang ke situ, akan tetapi setelah dia menginjakkan kaki di rumah itu, kejadian aneh pun langsung terjadi. Что за нахер? Не вижу ничего. Пар. Сама она. Тарелка упасть точно не могла. Фонарик у меня на столе был, кровать заправлял. Упала тарелка, не знаю, как она могла упасть. В принципе, никакая крыса, никакая мышь ее толкнуть не могла. И в темноте я дышал и увидел пар. Не знаю, было ли видно это на камеру. Setelah sebuah bola lampu bergoyang dengan sendirinya dan sebuah piring terjatuh, Tim mengatakan kalau dia melihat sebuah kabut atau asap. Akan tetapi, dia tidak menangkap kabut atau asap tersebut di kamera. Tim lalu memutuskan untuk mencoba tidur di sana, selagi semua kamera dan alat perekam lainnya menyala. Apa yang terjadi selanjutnya benar-benar aneh. Polaroid. Kamera Polaroid yang diletakkan Tim di ruang tengah rumah itu mendadak mengambil foto dengan sendirinya. Yang membuat rekaman ini benar-benar aneh ialah sesuatu yang kalian mungkin tidak lihat saat pertama kali nonton. Perhatikan lagi. Selagi Tim berbaring di kasur, sebuah tangan muncul dari langit-langit rumah itu dan mencoba untuk meraih tubuh Tim. Sesaat sebelum tangan itu menyentuh Tim, kamera Polaroidnya lalu memfoto sesuatu dan tangan itu pun menghilang. Tim tidak tahu apa yang barusan terjadi. Lalu dia fokus dengan kamera Polaroidnya.
dan mengatakan kalau kemungkinan kenapa kamera Polaroidnya mengalami malfungsi karena di dalam rumah itu terlalu lembab. Setelah itu, kejadian menakutkan lainnya pun terjadi. Я не знаю, друзья, может быть, просто из-за сырости в этом доме что-то у него замкнуло. Сырости в этом доме что-то у него замкнуло. Ada sebuah sosok bayangan yang tertangkap di kamera di saat suara pegangan pintu itu berbunyi. Kalian bisa lihat kalau bayangan ini mencoba membuka pintu itu dengan menggerakkan pegangannya. Bayangan itu sekali lagi menghilang seperti asap. Buat kalian yang nggak tahu, jaring laser ini gunanya untuk mendeteksi bayangan atau ada gerakan saat sedang menginvestigasi sesuatu. Tim lalu mengecek ke dalam ruangan tersebut, tapi tidak menemukan siapa-siapa. Seminggu kemudian, setelah melihat kembali semua kejadian paranormal yang tertangkap kamera di rumah itu, tim memutuskan untuk kembali lagi ke rumah terkutuk itu. Saat dia sudah masuk ke dalam rumah itu untuk yang kedua kalinya, tim baru sadar kalau dia membuat kesalahan yang besar. Точно не было. 100%. Блин, стрёмно. Брать-то. Кто там? Кто там? Ты кто? Ответь. Кто ты? Там ног нет. Кто ты? Такое возможно. Твою ж мать. Tim benar-benar kaget. Pertama dia mendengar suatu objek yang jatuh dan saat tim mencoba mencari sumber suara itu, ada sosok bayangan yang dari tadi hanya diam dan melihat ke arah tim. Seakan bayangan ini mengawasi tim. Saat tim mulai berjalan, bayangan ini pun menghilang. Tim lalu melihat sebuah botol yang dimana dia yakin kalau botol itu tidak di situ sebelumnya. Ketika dia fokus ke botol itu, tirai penutup yang ada di depannya bergerak. Dan di tirai itu seperti ada seseorang yang bersembunyi di baliknya. Seseorang yang tidak kasat mata.
Ketika sosok yang tadi pergi dari tirai itu, tim cepat-cepat membuka tirai itu untuk melihat siapa yang tadi bersembunyi di balik tirai itu. Tim tidak menemukan apa atau siapapun itu. Капец, друзья, просто дико страшно. Я все думаю, неужели на это... Такое чувство, что сзади просто кто-то наблюдает, не знаю. Tim menjelaskan kalau dia benar-benar ketakutan di dalam rumah itu. Selagi dia berbicara ke arah kamera, sebuah bayangan bergerak dengan cepat dari kanan dan ke kiri di cermin tepat di belakangnya. Dia mengatakan kalau dia seperti sedang diawasi. Sesaat setelah itu, ada sebuah kursi yang dengan sendirinya bergeser. Lalu saat dia sedang mengecek alat-alat investigasinya, kursi yang tadi jatuh dengan sendirinya. Dan ada tali yang tergantung di depannya berayun-ayun ke belakang dan ke depan. Setelah semua kejadian yang barusan, tim lalu membereskan semua alatnya dan langsung pergi dari rumah itu. Jadi, apakah tim Morozov menangkap apa yang warga lokal bilang sebagai kutukan di rumah ini? Apakah dia benar-benar diganggu oleh si penyihir yang dulunya pernah hidup di rumah itu? Atau ini sesuatu yang lebih menyeramkan lagi? Kalian yang putuskan. Investigasi ini diposting oleh tim dalam 3 part video di channelnya. Dan kalian juga bisa lihat investigasi menyeramkan lainnya di channelnya tim Morozov.